Salat yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, itu adalah untuk kepentingan hambanya di bumi ini. Karena salat esensinya adalah ketundukan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat secara fisik kita sudah menundukkan ego kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rukuk dan sujud. Begitu juga di dalam salat kita sudah mempersaksikan diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa kita adalah hambanya, karena kita siap untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui salat ini semakin memperteguh atau memperkokoh posisi kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Sebagai hamba tentu tidak ada pilihan buat kita selain merealisasikan kehambaan itu dengan cara yang pertama, melaksanakan seluruh yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Kemudian memberikan apa saja yang diminta oleh pencipta kita. Kemudian berikutnya kita harus hanya berhukum terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Karena ini merupakan suatu konsekuensi, bukan lagi suatu pilihan. Artinya mau tidak mau harus seperti itu ketika kita mengakui diri kita sebagai seorang hamba. Kalau tidak seperti itu berarti kita mengkhianati pengakuan kita sendiri. Dan menjadi pengkhianat itu sangat buruk posisinya. Oleh karena itu jamaah yang saya berbahagia, orang-orang yang akan punya andil pada masa depan dunia ini adalah orang yang bisa memposisikan dirinya sebagai hamba yang sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui solat yang kita lakukan, yang ini merupakan bahagian dari bukti bahwa kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam sehari semalam minimal 5 kali kita lakukan. Dan ini merupakan waktu yang paling tepat untuk selalu mengintrospeksi diri kita tentang apa yang kita sudah lakukan di jeda waktu sholat itu, dari subuh ke duhur, dari duhur ke asar. Sehingga dengan sholat ini akan memungkinkan seorang hamba itu tidak terlalu jauh larut dalam kesalahan atau kemaksiatan, akan segera kembali menyadari dirinya sebagai seorang hamba.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi dengan keberadaan kita sebagai seorang hamba, maka kita akan menjadikan Islam ini yang didasari oleh iman dan takwa yang kita miliki sebagai solusi dari semua persoalan yang kita hadapi, baik persoalan internal, bagaimana kita berhubungan dengan diri kita, menyelesaikan persoalan kita berpakaian, kita minum dan makan, kita berakhlak. Begitu juga persoalan dalam keluarga, kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan kita berlandaskan pada akidah yang kita miliki, terutama mencegah anggota keluarga kita untuk terjerumus dalam kemaksiatan.